Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Sigitra Harja dari kelas XTE. وابدأ بسم Saya akan menjelaskan ayat dan الله hadis impact dalam الرحمن Al-Quran. وبالرحيم دائم الإحسان Surat Yunus ayat والحمد 101. لله القادم Kuling duru الأول maza fis الأخير الرقيب samawati wal ar wa ma tughni بالتحول ayatu wal على nubutu an السماء qaumin la على yu'minun. الذي Artinya, فطر katakanlah perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tadfadu min aqtaris samawati wal ardi faghdu fatabuna illa biston. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi segala dan bumi, maka tembuslah kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan atau kekuasaan Allah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akbar. Alladzina bil khalaq. Alladzina ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Mulk ayat 19. Aula yaral ilat tayri faqakum saffati wa yidin ma yumsikunu illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Artinya, tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengetupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih. Sungguh dia maha melihat segala sesuatu. Surat Fussilat ayat 53. Sanuzihim ayatina fil afaqi wa fil anfusihim hatta yatayanna lahum annahul haqq aw lam yaqtasi rabbika nahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperhatikan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum minan وهدكم أسأل من عادها وأغلى لكم بما لا يذكرون يكفر منا نوح إن أمكم علق من بعد خلق شاذ الله ربك له ملك لا إله إلا هو الحي القيوم. Artinya, dia menciptakan kamu dari yang suatu Adam, kemudian dirinya dia dijadikan pasangan dan dia menggunakan 8 pasang hewan untuk ternak untuk roh. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu. Kejadian demi kejadian dalam 38 yang berbuat demikianlah itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Surat Al-Baqarah ayat 164. Nafi di khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil laili tajri fil bahri mimma yaf'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب والمطر مسخر بين السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. Artinya, sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, perantara malam dan siang, kapal dan berlayar di laut dengan muatmu, yang bermanfaat bagi manusia yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupnya bumi setelah mati atau kering, dan dia terbakar di dalamnya bermacam-macam bintang dan perkiraan angin dan awan yang dikenakan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wal anzalna ma'ahum kitaba wal mubayyinati yabinahi biskot wa anzalna da'ida fi basrihi da wal manarina wa liyallahu man yusruhu rusulana bil ghaib innallahi qawmi aziza. Artinya, kami telah mengutus rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan kepada mereka kitab dan neraka keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolongnya, agamanya, dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dihasilkan. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. Hadis tu'adu ma'sama'i tasjanu dahuma fa'idha sama'i afana junuh amyun sama atina fajjautu fa'idha bis'ad nawa ata ashabi daba fa'idha lamai ammana wal adbi tu'adu ma'ku'da. Bintang-bintang adalah pengaman bagi langit. Jika bintang mati, maka datanglah pada langit sesuatu yang mengancamnya. Dan aku adalah pengaman bagi sahabatku. Jika aku nanti mati, maka datanglah kepada para sahabat sesuatu yang mengancam mereka. Sahabatku adalah pengaman umatku. Jika mereka mati, maka datanglah kepada umatku sesuatu yang mengancam mereka. Penjelasan dalam hadis ini hanya membahas satu larik saja, yaitu sabda Nabi, bintang-bintang adalah pengaman langit. Jika bintang mati, maka datanglah pada langit sesuatu mengancamnya. Maksud dari kematian bintang adalah meredup dan memudarnya sinar bintang, sedang maksud dari sesuatu yang mengancam langit adalah tersingkap, terpecah, terbuka, dan perubahan langit menjadi sesuatu tidak terus ditelankan dan dipenuhi asap dan kabut. Na'aisinani maliki wala qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam balabur ini faridun ala kulli mas'alim. Dan Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu wajib atas setiap orang muslim. Hadis yang diriwayatkan pertama kali oleh Anas bin Malik, salah seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW ini, dijumpai di banyak kitab hadis, antara lain di Sunan Ibnu Majah, salah satu diantaranya 6 kitab hadis Al-Kutub Al-Sita yang paling mutabar, paling diakui dan dijadikan referensi. Selain Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, dan juga menerimanya hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagainya disebutkan dalam kitab Musnad Al-Shihab karya Muhammad bin Salamah bin Ja'far. Karena banyaknya kitab yang
mencantumkan hadis ini, maka hadis ini pun sangat sering dikutip dalam karya-karya ilmiah, buku-buku maupun tulisan populer, serta seminar dan ceramah-ceramah. Ini sifaful qamari karafali Rasulillah. Tebalnya bulan merupakan ceramah Rasulullah. Penjelasan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kitab Al-Maghazi. Maksud dalam hadis ini, dalam terbelahnya bulan ini adalah peristiwa ini merupakan referensi dari salah satu mukjizat indrawi yang muncul sebagai penguat bagi Rasulullah dalam menghadapi kaum kafir dan musyrik Mekah dan pengingat mereka atas kenaseban Nabi SAW. Mukjizat adalah peristiwa diadikodrati yang keluar dari ketentuan sunnatullah. Oleh karena itu, aturan dunia tidak mungkin bisa memahami kejadian mukjizat. Seandainya mukjizat pembelajaran pula menjadi dua ini tidak disesuaikan dalam Al-Quran dan sejarah Rasulullah, tentu kaum muslimin sekarang tidak akan mengirimnya. Jadi kunci hadis di atas adalah untuk menguatkan bahwa Rasulullah benar-benar menyukai mukjizat, yaitu salah satu membelah belah. Ma min na'amil tidak ada Tuhan lebih sedikit curah hujannya daripada tahun yang lain. Penjelasan Al-Bahikam meriwayatkan hadis ini dalam As-Sunnah Kubra dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah mengatakan hadis tidak ada tahun yang sedikit curah hujannya daripada tahun yang lain. Kendati nas hadis berhenti mengaku pada Ibnu Mas'ud sehingga mendorong beberapa pengaji hadis untuk melemahkan gaib karena tidak dapat memahami petunjuk ilmiahnya. Namun hadis ini tetap mempresentasikan sebuah gebrakan ilmu mendahului bangsa sains modern sejak tahun 1400 tahun silam. Di samping itu, hadis ini merupakan salah satu kemujizatan sains dalam hadis-hadis ini Nabi SAW, sehingga meski bertahun dokter dari pun tetap dan diperlukan. Men fariyaf bihi luhu salaka inna fi'iyatuhu yatkari salaka man la ilaha ridabbihi dinahataha lada'u malaikahu wa inna lana suri alladhi min ma'as samawati man lahu la yadhiru wa ilma wa inna labadi ala ati maghdab fa inna ma di daunnya al-kanu bahwa ajunakum jali ala tukri dari kafatli di maha wala di rasulillah ala yubbihi wa innallahi wa rasulihi wa bidaini aja hadifufan lil wa rasulihim barang siapa menempuh suatu jalan yang padat dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia memenuhi jalan dari jalan menuju jannah. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu, dan sesungguhnya seseorang penuntut ilmu akan dimintakan apapun untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang tidak langit dan bumi, yang di bumi sampaikan dia yang ada di tengah lautan pun memintakan apapun untuknya. Dan sesungguhnya keutamaan seseorang yang berlimu atas seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama adalah pewirasan, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka sesungguhnya dia telah mengambil barang yang
sangat banyak. Amim amil bilqaini madromin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.